bersama dengan saudara dan saya. Allah Tuhan Yesus Kristus berada, tinggal, diam di dalam tubuh dan pikiran saya. Doa tanpa iman tidak akan pernah saudara dan saya merasakan kuasanya. Artinya Immanuel itu sampai sejauh mana kita mendengarkan suara. Bila mana kita betul-betul mengerti, memahami arti kata Immanuel, Allah menyertai, Allah bersama, Allah berada di dalam seluruh aktivitas kita, tentunya kita akan banyak mendengarkan suara. Haleluya. Shalom. Luar biasa KPA Biji Sawi pada kesempatan di hari Sabat ini. Siapa pada hari Sabat ini yang betul-betul bersuka cita, bergembira? Pastikan yang tunjuk tangan betul-betul bersuka cita dan bergembira. Sekali lagi, katakan amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan saat ini, saya tidak tahu apa memang sudah disusun sebaik-baiknya, karena judul khotbah saya, apa judul khotbah saya? The past, the present, and the future is Immanuel. Lalu lagu pujian yang terakhir, Bapa bersamamu. Kemudian arti sebuah arti kehadiranmu. Lihat, Bapa bersamamu, arti kehadiranmu. Itu sama saja dengan Immanuel. Betul atau tidak? Apa artinya Immanuel? Kita coba buka di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1:23 ini penggenapan dari Yesaya 7 ayat 14, tapi hanya Matius 1 ayat yang ke-23. Tolong. Oke, sambil menunggu, saya ingin memperkenalkan diri dulu bahwa saya datang dari Bandung. Saya sebagai chaplain Rumah Sakit Advent Bandung. Ada pimpinan saya, head chaplainnya Pendeta Supriyono Sarjono. Dia mantan ketua daerah di Jawa Tengah. Namun sekarang ini dia kembali menjadi chaplain, head chaplain di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan saya baru 9 bulan berada di Rumah Sakit Advent Bandung. Namun, saya sangat bersyukur dengan pertolongan Tuhan, pekerjaan saya sebagai chaplain ini adalah pekerjaan terakhir di organisasi Advent ini. Oleh karena kurang lebih 12 tahun saya dengan tim berdoa dengan sungguh-sungguh, ada perkara besar yang harus saya lakukan dengan tim untuk supaya pekabaran Injil ini lebih cepat, lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Karena pada waktu saya bertanya kepada Tuhan, saya sudah bertanya pula kepada beberapa dosen, dikatakan melalui yang saya akan lakukan ke depan ini, sampai akhir zaman, roh hujan akhir itu menjadi bagian saya bersama dengan tim. Mudah-mudahan, saya rindu sekali dengan KPA Biji Sawi sampai Yesus datang tidak mengalami kematian. Ada kerinduan itu, saudaraku? Artinya, saudara dan saya, KPA Biji Sawi ini berada di kelompok 144.000 tanpa mengalami kematian. Itulah sebabnya pada saat ini pembahasan kita adalah pembahasan yang sangat penting sepanjang kehidupan kita. Tadi The past, the present, and the future is Immanuel. Tolong kita baca Matius 1 ayat 23. Apa dikatakan?
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Siapa yang paling kecil? Saya ingin di sini siapa yang paling kecil? Aileen atau Aileen? Oke. Aileen, sekarang Aileen bersama dengan apa? Ya, bersama dengan mamanya kan? Dengan bapaknya ada di ruangan ini. Aileen bersama dengan bapak mamanya. Senang atau enggak? Sini sebentar. Kenapa Aileen senang bisa sama-sama dengan bapak mama beribadah? Kenapa? Kenapa? Kira-kira apa? Boleh enggak? Oh kok saya senang sekali. Saya ke gereja. Waduh dengan papa mama. Kalau Aileen sendiri? Enggak senang. Nah, oke, terima kasih. Lihat. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan. Aileen sebagai anak yang paling kecil, dia sangat senang sekali, bergembira, bersuka cita. Oleh karena diajak bapak mamanya untuk datang ke apa? Ke gereja beribadah pada hari apa? Pada hari Sabat. Sukacita. Kenapa dia bersuka cita? Karena dilihat ada papa mamanya yang mengajak dia apa? Ke gereja untuk mengenal siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan atas hari Sabat itu. Itulah sebabnya. Bila mana kita membiasakan diri beribadah, baik ibadah petang, ibadah pagi, selalu ya sesuai dengan renungan pagi kita sepanjang 1 triwulan ini, supaya beribadah dalam rumah tangga itu betul-betul menjadi satu sukacita, satu kesenangan, satu kegembiraan. Jangan dalam ibadah itu, aduh bete deh, itu aja. Jadi karena apa? Merasa tidak ada sukacita bersama dengan siapa? Dengan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan. Sekarang saya ingin bertanya kepada yang paling tua. Bapak siapa? Bapak Sugiarto. Bapak Sugiarto. Saat menikah, silakan Pak, duduk Pak. Jenengan ada merasa sukacita nggak gembira sekarang ini? Iya. Amin. Puji kepada Allah, puji kepada Yesus, dan puji kepada Roh Kudus. Melalui anaknya Bapak Ruli, Bapak Sugiarto sebagai orang tuanya, betul-betul bergembira, bersukacita, bersyukur. Baik kita buka di dalam Mazmur 37 ayat keempat. Mazmur 37 ayat keempat, apa dikatakan? Ayat yang keempat, Mazmur 37 ayat yang keempat. Lihat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu, Bapak Sugiarto, Aileen, apa yang diinginkan hatimu. Luar biasa bukan? Bergembira bersuka karena Tuhan. Tuhan apa? Tuhan apa? Ada di dalam hatiku. Tuhan ada bersama denganku. Tuhan hadir di dalam keluargaku. Luar biasa bukan? Itulah yang membuat apa? Kita bersukacita bergembira. Kemudian, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan. Pada saat ini, saya sangat bergembira bersukacita dengan Roh Kudus. Karena pada waktu saya mulai naik ke mimbar ini, saya melihat anak Tuhan.
yaitu Kohanhan bersama dengan Cilili, tepat pada waktunya datang sebelum saya menyampaikan firman. Puji Tuhan, selamat datang. Tentunya kehadiran kedua hamba Tuhan ini, kedua anak Tuhan ini, semata-mata untuk apa? Menikmati, merasakan Immanuel. Allah menyertai, Allah bersama, Allah ada di dalam apa? Tubuh, dalam pikiran, dalam kehidupan, dalam pelayanan. Nanti pada waktu pendalaman Alkitab, ada acara kesaksian-kesaksian. Karena salah satunya yang saya ingat, satu hari Kohanhan lupa, entah lupa apa ya. Ya saya tidak mendoakan Alvaro. Lalu pada waktu lupa, hasil dari ramuan itu bisa dikatakan kurang memuaskan. Tapi setelah saya berdoa, yang berdosa ini, saya yang berdosa yang penuh dengan debutan yang tidak tahu apa-apa ini, mendoakan Bapak Alvaro dengan Cilili untuk menempelkan itu ramuan ke Alvaro. Apa yang terjadi? Yang paling dahsyat, sampai tidur pagi-pagi, nyenyak sekali, dan hasilnya sangat memuaskan. Itu oleh karena doa dengan iman. Doa tanpa iman tidak akan pernah saudara dan saya merasakan kuasanya kalau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya, saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan, sepanjang kehidupan ini, adakah saudara dan saya mulai daripada waktu lahir sampai selama-lama kita hidup, adakah Immanuel itu sudah menjadi bagian kita? Siapa yang lagi hamil saat ini? Ada yang sedang hamil? Oh, tidak ada. Tapi pernah ibu-ibu, karena saya lihat ada anak-anak banyak, pada waktu mulai hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, sampai 9 bulan 10 hari. Kalau bukan oleh karena apa? Immanuel, Allah menyertai, Allah bersama, melalui Rohul Kudus, bisa itu janin bertumbuh dengan baik? Tidak bisa. Coba kita buka. Di dalam Mazmur 139, ayat yang ke 13 dan 14. Mazmur 139, ayat yang ke-13 dan 14. Mazmur 139 ayat 13. Dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur padamu oleh karena perjanjianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Lihat dikatakan, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Jelas bukan? Saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan, sampai sejauh mana kita menikmati, merasakan Allah menyertai saudara dan saya. Allah bersama dengan saudara dan saya. Allah, Tuhan Yesus Kristus berada, tinggal, diam di dalam tubuh dan pikiran saya. Sampai sejauh mana? Karena sangat penting. Sekarang, seluruh setiap perbuatan Allah begitu dahsyat. Dahsyat yang Tuhan Yesus buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tadi pada waktu saya mengadakan perjalanan dari Bandung ke Semarang ini, saya dikagetkan dengan bahasa dari saudara saya, supir. Saya lupa namanya siapa itu, saya nggak tanya. Saya hanya tadi katakan, saya bertanya, Pak, apakah ini lewat tol? Saya hanya bertanya begitu.
apakah ini lewat tol? Lalu dia menjawab, memang saya pakai masker. Dia menjawab, Bapak kalau enggak ini turun saja. Tek. Waduh, turun ganti mobil saja. Tuhan tolong, memang betul. Baik, kita buka ayatnya. 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. Enggak, ini. Kalau kita anak-anak Tuhan, kalau kita anak-anak Tuhan, pasti kita akan menghadapi ini. Dalam segala hal, dalam segala peristiwa, dalam segala keadaan, yang satu ini. 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. Lihat, saya hanya bertanya, Pak, ini lewat jalan tol, langsung dia jawab, kalau enggak turun aja. Entah emang muka saya, sesuai dengan weton Jawa, muka saya itu sangar. Muka saya itu menakutkan. Lihat, enggak nanti saya kasih. Kelahiran saya tuh mukanya sangar dan menakutkan, udah hitam lagi. Baik, kita lanjut. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah dan kami telah menjadi, apa dikatakan? Saudara dan saya sama apa? Dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran. Kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Artinya apa? Saudara dan saya sama dengan tai. Tapi di YouTube ada lagu. Bukan lagu. Ini tai. Tapi mencintai kalau nggak ada tai, nggak bisa. Mencintai. Lihat itu. Bos Febri, mencintai. Kalau nggak ada tai, mencin apa? Jadi tai itu memang ya iya. Saudaraku, saudara dan saya dikatakan tai, kotoran dari segala sesuatu. Nggak tahu tai lalat, tai apa kek. Tapi lihat, saya langsung tadi pagi, langsung saya tidur, tapi gelisah semua. Pas saya bangun, kok ini di tol? Tandanya dia entah bergurau, bercanda, tapi dia ngomong serius. Kalau Bapak, ini silahkan, pindah aja. Cari, apa? Cari kendaraan yang lain. Saya hanya diam, dan hanya berdoa. Kemudian, mohon maaf ya, mohon maaf Pak, mohon maaf. Kemudian, emang saya lihat, ini mobil tuh enak, jadi boleh merokok. Waduh, merokoklah. Ada yang ibu-ibu ini, ya Tuhan, ampun dosa. Lalu saya bilang, Tuhan tolong. Tuhan beserta saya. Tuhan bersama dengan saya. Rohul Kudus, tolong saya. Supaya saya sabar, sabar dan sabar. Kalau enggak, tahu enggak, kemanusiaan saya muncul. Saya akan, ada pikiran saya akan, kan muka saya begini. Mau muncul, tapi tidak jadi muncul. Oh iya dong. Tidak jadi muncul. Oleh karena apa Bapak Sugiarto dengan Oma, Mbah? Oleh karena Rohul Kudus, saya dengar jelas. Sabar, sabar. Ya dong. Boleh difitnah, dicaci, dimaki. Bapak Ibu, ini kisah nyata. Bagaimana di dalam kehidupan kita perlu menikmati kebersamaan dengan Yesus Kristus. Perlu menikmati kehadiran Yesus. Perlu menikmati dan merasakan apa artinya berada, tinggal, diam di dalam Tuhan. Sekarang ini, pada waktu saya bertemu dengan Saudara Firman, ya, dia menyambut saya dengan baik dan bangun waktu kita pergi ke sini. Saudara Firman ada menceritakan sesuatu. Ya, namun kalau Rohul Kudus sudah tetap menjadi bagian kita, pasti dikendalikan, dituntun, dibimbing, diingatkan, diinsafkan, disadarkan, dibuka mata iman rohani kita bahwa KPA biji sawi ini akan terus makin apa? Makin bertumbuh dan bertumbuh lebih baik dan benar sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Amin. Baik, kita buka selanjutnya.
di dalam Kejadian 39 ayat yang ke 2 dan 3 dan 23. Bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 2, 3 dan 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat apa? Berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang ke-23, ayat 23. Apa dikatakan? 39, 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat apa? Tuhan berhasil. Kemudian kita coba buka di dalam Yosua 1 ayat ke-7 sampai 9. Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang paling penting ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lihat. Kata Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah jaminan untuk kita di dalam menjalani hidup ini pasti berhasil, pasti sukses, pasti beruntung. Amin. Sekarang, apa yang membuat mereka berhasil dan beruntung? Dikatakan apa? Tuhan menyertai. Apa sih Tuhan menyertai? Apa sih Tuhan bersama? Apa sih Tuhan berada? Pengertian Tuhan menyertai itu apa? Kira-kira boleh tolong bantu saya? Oh, sekarang contohnya gini. Yang tadi Aileen bersama dengan mamanya itu sekarang bersama, berada. Lalu apa hanya diam-diam? Kalau ibadah memang dia diam. Namun artinya apa? Harus ada apa? Pengertian arti kata Immanuel dulu, sekarang dan selamanya selama kita hidup, mulai dari lahir kita menginjak dewasa dan terus sampai orang tua dan kedepannya ini, artinya Immanuel itu sampai sejauh mana kita apa? Mendengarkan suara Tuhan. Baik, kita buka di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-10. Ini tolong Raja Daud ini penting. Teladan yang sangat luar biasa. 2 Samuel 5 ayat 10. Apa dikatakan? Lalu makin lama makin apa? Besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam apa? Menyertainya. Daud makin lama makin besar kuasanya. Tuhan menyertai dia. Kita buka ayat yang selanjutnya. 10 lalu ayat 19. Apa dikatakan? Ini dia. Ini yang saya maksud contoh. Contoh yang real. Contoh yang nyata bahwa Immanuel. Apa dikatakan? Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu pada waktu peperangan? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, maju, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lihat, Daud bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan katakan apa?
maju. Kemudian ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, lihat, janganlah maju, buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon kertau. Lihat. Pada waktu yang pertama, apakah Tuhan saya maju? Tuhan katakan maju. Lalu apakah saya maju? Tuhan bilang jangan maju. Ada komunikasi yang baik, komunikasi dua arah antara Raja Daud dengan apa? Dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan. Sekarang ini, pada waktu saudara dituntun untuk datang beribadah, apakah hanya formalitas? Jangan. Tadi lagu-lagu pujian itu bagus sekali, Roh Kudus dan ini semua sangat bagus sekali. Tapi coba dengan kita nyanyikan dan kita rasakan akan terjadi perubahan, akan terjadi pembaharuan, akan terjadi peningkatan di dalam apa? Hanya dua, iman dan kasih kita kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau tanpa ada perubahan, itu sia-sia belaka. Iya dong, sesuai dengan apa? Yohanes 15 ayat ke-5. Itu harus ada perubahan. Kita buka, bukan kalau Yohanes tanpa Yesus. Coba kita buka di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu, kita nih, jemaat apa? KPA Biji Sawi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sebab sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lihat, bila mana Roh Kudus sudah menjadi bagian kita, saudara dan saya, pasti otomatis dengan sendirinya akan terjadi perubahan, pembaruan, dan peningkatan di dalam iman dan kasih. Oleh karena kita mau apa? Mendengarkan suara Roh Kudus. Itu yang paling penting. Baik, untuk KPA Biji Sawi, kita buka di dalam Yohanes 12 ayat ke-24. Ini sangat penting bagi anak-anak Tuhan yang tergolong di KPA Biji Sawi. Apa dikatakan? Yohanes 12 ayat 24. Tolong, ini sangat penting. Aku, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Lihat, saya rindu sekali. Saya rindu. Betul, terpuji nama Tuhan sudah nyata. Biarlah kehadiran jiwa-jiwa yang ditambahkan akan terus Tuhan Yesus tambahkan. Oleh karena apa? KPA Biji Sawi bersatu dalam kesatuan roh. Dalam segala hal. Sehati apa? Sepikir. Amin. Kita buka di dalam Kisah 1 ayat yang keempat. Karena kalau tidak di dalam KPA Biji Sawi tidak ada Roh Kudus, tidak akan mungkin terjadi begini. Sorry. Kisah 1 ayat keempat ini. Ya, 24 ya. Sebentar.
Sebentar saudaraku. Oh iya, 1:14, sorry. Kisah 1:14. Ada sedikit lupa, sorry ya. Kisah 1:14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa dengan bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Lihat, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Sehati, terus sehati, sejiwa, sepikir, seperasaan. Karena memang Rohul Kudus menjadi bagian di KPA Biji Sawi ini. Tentunya betapa indah bila mana kita melihat kalau sudah bertekun di dalam doa dengan tuntunan Roh Kudus, hasilnya sangat dahsyat. Baik, di tengah khotbah ini saya akan menyanyikan lagu pujian yang mengajak kepada kita supaya tidak bisa dimanapun kita berada seorang diri, tetapi hanya bersama Yesus kita dapat kuat dimanapun kita berada. Pastikan Yesus bersama dengan kita. Once I stood in the night with my head bowed low in the darkness as black as could be, and my heart felt alone. And I cried, oh Lord, don't hide your face from me. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the grave. I know. Take my hand, let me stand when no one stands alone. Like a king, I believe in a palace so tall, with good riches to call my own. But I don't know what things in this whole wide world that was then being alone. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the grave. I know. Take my hand, let me stand when no one stands alone. Take my hand, let me stand when no one stands alone.
Saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan, bila mana kita betul-betul mengerti, memahami arti kata Immanuel, Allah menyertai, Allah bersama, Allah berada di dalam seluruh aktivitas kita, tentunya kita akan banyak mendengarkan apa? Suara Tuhan. Betul. Coba kita buka selanjutnya. Di dalam Mazmur, tinggal 5 menit lagi ya. Gak apa-apa. Kita buka Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 14. Apa dikatakan? Tolong ini jangan hanya sekedar kita hanya baca tapi kita renungkan, tapi dituntun Roh Kudus untuk menghidupkannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Lihat. Bergaul karib. Saya bicara dengan Tuhan, Tuhan bicara dengan saya. Daud bicara dengan Tuhan, Tuhan langsung bicara. Kita coba biasakan. Saya rindu sekali di KPA biji sesawi ini betul-betul Immanuel itu dilakukan, dihidupkan, dipraktekkan. Amin. Karena dengan kita menjalankan firman Tuhan, jadi pelaku firman, kita buka Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1-2. Apa dikatakan? Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Lihat. Jika ada kata jika, engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika apa? Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Sekarang, betapa indahnya kalau kita lebih banyak untuk apa? Dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan ya betul-betul seperti tadi Daud. Itu contoh yang real. Dan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu dahsyat sekali. Itu sebabnya ini harus karena ada banyak sekali yang saya mau sampaikan. Ada apa nanti di pendalaman Alkitab saja. Bagaimana? Oh, di pendalaman Alkitab saja. Oke. Baik, sekarang yang paling penting Lukas 11 ayat 13. Setiap doa mintanya Roh Kudus. Lukas 11 ayat 13. Kalau kita mau Immanuel itu ya, Immanuel itu kita nikmati, kita rasakan. Lukas 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan apa? Memberikan Roh Kudus kepada ya apa? Yang meminta. Minta Rohul Kudus supaya akan terjadi perubahan. Kita buka di dalam Lukas 4 ayat 1. Apa enggak dahsyat? Kemudian nanti kisah, ya Lukas 4 ayat 1. Lukas 4 ayat 1. Yesus penuh dengan apa? Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lihat. Kalau kita minta Roh Kudus dan kita dipenuhi Roh Kudus, hasilnya dahsyat. Seperti siapa? Yesus. Kemudian kisah 4. Kisah 4 ayat yang ke-8 dan 13. Ini rangkaian bagaimana luar biasanya Immanuel itu. Kalau sudah Allah menyertai kita, Allah bersama dengan kita, Allah hadir, Roh Kudus ada tinggal diam. Lihat, kisah 4 ayat ke-8. Maka jawab Petrus, penuh dengan apa? Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin dan umat tua-tua. Kemudian ayat 13. Lihat, ini penuh dengan Roh Kudus ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai apa? Pengikut Yesus. Lihat. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, pasti kita pengikut Yesus. Nanti di pendalaman Alkitab saya akan buka semuanya. Karena ini nggak ada waktu lagi. Saya rasa sudah cukup udah ini. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kita jangan
merasa yang satu ini. Roma 10 ayat yang ketiga. Roma 10 ayat yang ketiga. Roma 10 ayat ketiga. Penting ini sekali, Roma 10 bukan Roma 1, Roma 10. Roma 10 ayat yang ketiga. Apa? Lihat ini, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Halo? Saya rindu sekali, di KPA Biji Sawi ini, jangan memakai kebenaran diri sendiri, jangan. Tidak ada kebenaran kita, tapi pakailah kebenaran siapa? Kebenaran Allah. Kebenaran itu Allah hanya satu kok. Yohanes 17:17. Kuduskalah mereka dalam kebenaran, firman-Mu ada kebenaran. Yohanes 4 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus hanya satu loh. Yesus Kristus hanya satu. Itulah sebabnya kita perlu mengikuti teladan daripada Yesus dalam segala hal. Dua ayat yang terakhir. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Mudah-mudahan ini 2 ayat yang terakhir di dalam menutup khotbah saya. 2 ayat yang terakhir, 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Bukan 2 Tesalonika, ya pas. Ayat 16. Lihat itu. Dan ia Tuhan damai sejahtera. Sekali lagi, dan ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Luar biasa dikatakan Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu. Lihat, jangan pernah kita anggap sepele, anggap tidak peduli dengan Immanuel itu. Untuk mendapatkan damai sejahtera terus menerus kita rasakanlah Immanuel itu. Kemudian yang terakhir, Roma 16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat ke-20. Inilah puncak Immanuel itu. Roma 16 ayat ke-20. Puncak Immanuel, the past, the present, and the future. Terus. Roma 16 ayat yang ke-20. Semoga Allah damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Bila mana Allah yang sumber damai sejahtera itu bersama dengan kita, berada di dalam tubuh kita, menyertai kita, pasti kita bisa menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Amin. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan kemenangan, kesuksesan, keberhasilan sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.